Miss Universe 2025 bukan lagi kontes kecantikan, ini sudah berubah menjadi permainan kekuasaan yang dipenuhi skandal. Dari setting seremoni yang memicu kemarahan internasional, hinaan mantan ratu yang menyinggung budaya Thailand, hingga drama korporasi di balik layar yang mengancam masa depan organisasi, saham ilegal, pengadilan Thailand, dan dana miliaran baht yang menguap, dan potensi perebutan kendali antara Raul dan Nawat membuat para finalis seolah jadi pion dalam catur bisnis raksasa ketika mahkota dipertaruhkan bukan hanya di panggung tetapi di meja hukum dan ruang rapat rahasia. Pertanyaan terbesar bukan lagi siapa yang akan menang, melainkan apakah Miss Universe masih bisa bertahan hidup sampai malam final. Hai, ini Alpayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Sebab di sini akan membahas fakta dan mengangkat hal-hal yang dianggap tabu dalam kontes kecantikan. Semuanya akan dikupas secara tajam, masih setajam mulut Mr. Nawat. Insiden yang berawal dari kekacauan setting seremoni di Miss Universe 2025 kini menjelma menjadi konflik mengelak. Ketidakadilan yang dialami Miss Meksiko pada 4 November lalu bukan hanya mengundang simpati masyarakat, tapi juga mengunggah para mantan ratu untuk turun tangan. Shanice Palacios, Miss Universe 2023, berbicara lantang soal perlakuan yang dianggap memalukan untuk sebuah ajang internasional. Ximena Perete, Ratu Kebanggaan Meksiko tahun 2010, menegaskan bahwa martabat seorang kontestan tidak boleh diinjak atas nama drama penyelenggaraan. Miss World 2018 asal Meksiko, Vanessa Fonse, juga turut angkat bicara. Bahkan Miss Universe 91 menyuarakan dukungan, perhatian, bahkan isu ini bukan lagi sekedar polemik fans, melainkan soal profesionalitas organisasi global. Namun badai terbesar meledak dari mulut Alicia Machado, Miss Universe 96. Dalam sebuah unggahan yang kini viral, ia digambarkan secara terang-terangan menyerang Thailand sebagai tuan rumah, menyebut negara itu sebagai negara menjijikan, menuding Phuket dipenuhi polusi sehingga tidak layak menjadi destinasi wisata, hingga meremehkan ritual Uwai, sebuah tradisi penghormatan yang mengakar kuat dalam budaya Thailand. Ucapan Alicia ini dianggap publik tidak hanya kasar tetapi juga arogan dan merendahkan identitas budaya bangsa. Terlebih lagi, Thailand sedang berada dalam masa berkabung atas wafatnya Ibu Suri. Sensitivitas publik tengah berada di titik tertinggi. Komentar yang lahir dari emosi sesaat dapat menjadi peluru panas yang menembus kebanggaan nasional. Di tengah panggung yang seharusnya merayakan keberagaman perempuan dunia, justru muncul narasi kolonialis baru. Seorang mantan ratu menginjak budaya negara lain dengan dalih membela sesama kontestan. Thailand bereaksi keras dan fans internasional mengecam, dan tiba-tiba Miss Universe bukan lagi kontes kecantikan melainkan ladang peperangan opini, tempat mahkota berubah menjadi senjata politik yang bisa menusuk jauh lebih tajam daripada kritik apapun di industri pageant. Ketika tak berhenti di situ, pada perang pernyataan mantan ratu, Mr. Raul sebagai Presiden of Miss Universe akhirnya turun tangan lewat sebuah video resmi yang dirilis pasca insiden. Dalam nada tegas yang jarang ia tampilkan, Raul menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan CEO Miss Universe Mario Bucaro dan Ronaldo Day untuk mengambil alih penuh seluruh rangkaian kegiatan Miss Universe 2025. Lebih jauh lagi, ia menegaskan pembatasan keterlibatan Nawat secara drastis dalam seluruh agenda kompetisi yang ke-74 ini. Bahkan jika perlu, menghilangkan jejaknya dari sisa penyelenggaraan. Pernyataan itu bagi bom yang meledak di tengah karantina. Sindiran paling halus sekaligus tamparan paling keras bahwa pihak organisasi tidak ingin seorang pun termasuk pemilik franchise lokal mengatur panggung yang seharusnya mereka kuasai sepenuhnya. Dua ketakutan besar langsung menyeruak ke permukaan publik pageant. Pertama, nasib Vena, wakil Thailand yang awalnya digadang-gadang sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengamankan mahkota di rumah sendiri. Kini para fans mulai bertanya, apakah skandal ini akan menyeret peluangnya jatuh ke jurang politisasi? Apakah para juri akan memandangnya sebagai representasi tuan rumah yang bermasalah ketika dukungan dan ekspektasi sudah bertumpuk begitu tinggi? Satu sentuhan kontroversi saja bisa meretakkan mimpi yang selama ini dirayakan sebagai peluang emas Thailand. Yang kedua justru lebih misterius. Di mana Queen Anne? Perempuan yang selama ini menjadi
wajah bisnis Miss Universe tiba-tiba menghilang dari radar selama krisis berlangsung? Dan kenapa pula Mr. Raoul memilih tetap jauh dari Bangkok pada saat paling genting? Bisakah ini dinamakan strategi diplomatik atau justru tanda bahwa badai internal lebih besar dari sekedar berkecamuk di balik layar? Ketidakhadiran dua sosok ini menambah aroma ketidakpastian bahwa Miss Universe 2025 tidak hanya terjebak dalam drama kontestan, tetapi dalam perebutan kontrol yang jauh lebih panas, yang bisa mengubah arah masa depan organisasi ini selamanya. Walau kursi CEO Miss Universe organisasi kini sudah resmi di tangan Mario Bucaro, nama Kun En tetap menjadi bayang-bayang paling besar di balik panggung. Ia masih memegang saham 58% saham Miss Universe organisasi melalui JKN Global, menjadikannya pemilik kendali sebenarnya atas mahkota paling diincar di dunia itu. Namun ironinya, Kun En tidak bisa lagi duduk sebagai pemimpin organisasi karena sedang menjalani hukuman akibat pemalsuan informasi ketika menjual saham JKN ke publik, sebuah pelanggaran berat yang membuat dirinya dilarang memegang jabatan di perusahaan publik manapun. Statusnya kini ibarat ratu yang terbuang tapi masih menggenggam kunci istana. Dan di sanalah titik paling panas dari drama Miss Universe 2025. Ajang ini bukan lagi parade glamor, tetapi medan perang finansial yang setiap saat bisa meledak. Pengaduan para kreditur JKN kepada SAC membuka fakta memalukan. Aset utama perusahaan itu hanyalah Miss Universe dan kondisinya sedang menipis, remuk, dan nyaris kolaps. Kreditur mengungkapkan bahwa 50% saham Miss Universe organisasi dijual diam-diam di Singapura. Prosesnya gelap, tak transparan, dan tercium kuat aroma manipulasi aset internasional. Belum lagi dana lebih dari 7 miliar baht yang hilang tanpa jejak di bawah manajemen Kun En. Mimpi penyelamat pageant dunia kini berubah menjadi dokumen tuntutan yang menumpuk di meja penyidik. Kreditur geram, mereka tidak percaya lagi pada JKN. Mereka merebut kuasa dan menunjuk Grant Thornton sebagai perawat bisnis JKN. Tanda bahwa perusahaan itu tidak lagi berdiri, tetapi dipapah oleh koridor ICU keuangan. Yang lebih mengerikan, 58% saham Miss Universe organisasi milik Kun En tidak boleh dijual tanpa izin pengadilan. Jadi, jika saham itu tiba-tiba berpindah tangan, dunia boleh menyebutnya manipulasi kriminal, penipuan lintas negara, dan pelanggaran hukum berat yang bisa menggulung banyak orang ke meja hijau. SAC pun sudah buka mulut, mengkoordinasi penyelidikan lintas yurisdiksi. Ini bukan gosip pageant, ini investigasi internasional. Para kreditur justru bersuara paling lantang. Mereka menuntut Kun En dan Mr. Raoul hadir di Thailand untuk menjelaskan semuanya secara terbuka di depan publik yang kini tidak hanya ingin melihat mahkota, tapi kebenaran di balik tirai glamor itu. Mereka menuntut transparansi. Miss Universe organisasi sampai salah langkah, keputusan bisnis yang sudah terjadi bisa dibatalkan dan Miss Universe mungkin harus membayar harga termahal dalam sejarah keberadaannya. Di balik panggung yang riuh oleh catwalk dan kamera, kini beredar desas-desus yang jauh lebih mencekam. Rumor bahwa Mr. Raoul sendiri tengah diliputi rasa kecemasan besar sebab keputusan pengadilan Thailand terkait status hukum JKN masih menunggu hitungan hari. Dan jika pengadilan memutuskan bahwa transaksi penjualan saham Miss Universe organisasi kepada Raoul mengandung unsur ilegal, hak kepemilikannya itu bisa dibatalkan sepenuhnya. Artinya, segala kuasa yang kini dipegang Raoul atas nama Miss Universe bisa lenyap dalam satu palu ketukan hakim. Yang membuat rumor ini semakin liar adalah satu nama yang tiba-tiba menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan posisi Kun En di JKN jika keputusan itu jatuh kepada Nawat. Iya, lelaki yang selama ini berseberangan posisi publik dengan Miss Universe justru diyakini berpotensi mengambil alih jika kursi itu kosong, dan kabar bahwa tanggal putusan dijadwalkan sekitar tanggal 20-an November, tepat pada momen paling genting karantina Miss Universe, membuat seluruh spekulasi ini terasa seperti skenario yang terlalu dramatis untuk standar pageant. Namun, ketika muncul pertanyaan yang mendidih jagat PL, apakah Mr. Nawat akan memimpin JKN jika Kun En tumbang? Kreditur langsung menepisnya dengan keras. Mereka menegaskan bahwa Mr. Nawat bukanlah kreditur JKN dan keterlibatannya terbatas pada pembelian hak cipta Miss Universe Thailand serta hak sebagai tuan rumah untuk edisi tahun ini. Tidak ada posisi saham, tidak ada suara dalam rapat pemegang saham, dan tidak ada hak hukum yang membuatnya bisa melangkah ke puncak kekuasaan JKN. Tapi seperti biasa dalam dunia pageant,
Bantahan justru menambah rasa curiga, sebab dalam bisnis sebesar ini, siapa yang menolak paling keras seringkali justru paling berkepentingan. Dengan semua kepentingan yang saling bersilang, pengadilan yang menunggu waktu, Sam yang bisa dipreteli dari tangan Raul, Hun En yang terjepit oleh skandal kriminal, dan Nawat yang berdiri tepat di tengah badai. Miss Universe 2025 kini terasa seperti permainan catur korporasi dan para finalis di karantina. Mereka bukan lagi hanya kontestan kecantikan, tetapi bidik-bidik kecil dalam pertarungan kekuasaan yang bisa menentukan siapa yang akan naik tahta, bukan hanya di panggung final, melainkan di ruangan direksi organisasi kecantikan paling terkenal di dunia itu. Bersiaplah.